semuanya, perkenalkan nama aku Octavia Simanjuntak. Jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu contoh industri keuangan non-bank, yaitu dana pensiun. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan mengenai. Jadi, industri keuangan non-bank adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian disalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Salah satu contoh dari industri keuangan non-bank adalah dana pensiun. Dana pensiun atau yang kerap disebut sebagai dana hari tua adalah dana yang dikumpulkan oleh seseorang sejak usianya produktif, yaitu sekitar 15 tahun hingga 64 tahun, dan digunakan ketika ia sudah selesai tugas atau pensiun. Pensiun berarti masa tugasnya telah selesai. Jadi dana yang dikumpulkan selama puluhan tahun bisa digunakan ketika ia sudah tidak bisa lagi bekerja atau setelah selesai masa tugas. Mempersiapkan dana hari tua adalah hal yang penting. Jika bisa dimulai dari sekarang, maka lebih baik. Namun, seberapa pentingkah dana tersebut? Apa fungsi dana pensiun? Bagaimana contoh perhitungan dana pensiun jika kita ingin memulainya dari sekarang? Simak penjelasan video berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dana pensiun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun merupakan sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap peserta, ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun tersebut dapat kita simpulkan bahwa dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Agar kita dapat mempersiapkan dana hari tua dengan baik, maka sebaiknya kita mempelajari mengenai fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi bagi perusahaan, yang kedua fungsi bagi karyawan, dan yang ketiga adalah fungsi bagi penyelenggara dana hari tua. Simak penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Ada 4. 1. Untuk memberikan penghargaan kepada karyawan karena telah memberikan pengabdian kepada perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan sehingga menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga adalah meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika melakukan bisnis, serta yang terakhir, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas kerja perusahaan juga meningkat. Yang kedua adalah fungsi bagi karyawan. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan dengan dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja pada saat muda bisa terus dipertahankan. Kemudian, jika penerima ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga dapat didapatkan oleh keluarga penerima. Yang ketiga adalah fungsi dana pensiun bagi penyelenggara program. Yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. Serta yang ketiga adalah sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Kemudian produk dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi 2 program. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti. Besaran manfaat dari produk ini ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, produk program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh Money Purchase Plan Saving Plan serta Profit Sharing. Kemudian adalah jenis-jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun secara umum terbagi menjadi 3 jenis. 1. Pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk kebutuhan karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Kedua adalah lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikutnya adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan.
baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Ketiga, lembaga keuangan. Jenis yang terakhir, dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Contoh perhitungan dana pensiun. Jika kita hendak menghitung seberapa besar dana yang diperlukan, maka kita perlu memperkirakan kapan kita memutuskan untuk pensiun. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia akan pensiun pada usia 60 tahun. Maka ada 11 tahun yang perlu kita siapkan sebagai simpanan selama pensiun. Sebagai contoh perhitungan dana pensiun, jika diketahui gaya hidup kita menuntut biaya sebesar 7 juta per bulan, maka 7 juta dikali 12 bulan kali 11 tahun sama dengan 924 juta. Sehingga, supaya kita bisa hidup di 11 tahun masa pensiun, setidaknya kita perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa kita kumpulkan dalam waktu yang lama. Perlu kita ingat bahwa contoh yang tersedia tersebut bukan termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Sekian penjelasan terkait pengertian dana pensiun, produk dan jenis, serta contoh yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk mempersiapkan dana tersebut mulai dari sekarang. Dana hari tua merupakan simpanan yang penting, sehingga pastikan kita merencanakan secara matang ya.